بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, anak dituntut untuk tidak durhaka terhadap orang tua, sebab ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala berasal dari ridho orang tua. Namun siapa sangka bahwa terdapat dosa orang tua terhadap anak juga yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah beberapa dosa orang tua terhadap anak yang harus dihindari. Yang pertama, bersikap kasar. Bersikap kasar pada anak adalah salah satu dosa orang tua kepada anak yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat menemukan perilaku anak yang tidak disukai, jangan tunjukkan sikap kasar. Hendaknya nasihatilah dengan lembut dan tetap penuh kasih sayang. Sebab Rasulullah SAW juga melarang berperilaku kasar kepada anak, apalagi sampai menghina dengan sebutan yang buruk dan memanggil nama yang tidak sesuai dengan nama anak tersebut. Bisa jadi hal tersebut membuat anak terluka dan merasa sakit hati. Yang kedua, pilih kasih terhadap anak-anak. Orang tua yang memiliki anak lebih dari satu sangatlah tidak dianjurkan untuk menunjukkan rasa pilih kasih. Maksudnya, tidak diperbolehkan menunjukkan rasa kasih sayang berlebih hanya pada satu atau beberapa orang dengan tidak memberi perhatian yang sama pada yang lainnya. Ini termasuk dosa orang tua terhadap anak yang besar karena dapat menyebabkan kecemburuan pada anak. Padahal Rasulullah SAW memerintahkan untuk berperilaku adil, apalagi pada anak. Ini juga bisa berpotensi putusnya tali silaturahmi antar sesama anak. Yang ketiga, membanding-bandingkan. Meski terkesan sepele, nyatanya membandingkan anak termasuk dosa orang tua terhadap anak. Sebab tidak ada seorang pun yang ingin dibandingkan, baik dengan saudaranya sendiri, bahkan jika harus dibandingkan dengan orang lain. Kebiasaan tersebut akan menimbulkan perasaan rendah diri pada anak. Dirinya akan tumbuh menjadi orang yang tidak percaya diri dan merasa tidak mampu melakukan sesuatu. Padahal tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama, bahkan pada anak kembar sekalipun. Yang keempat, mengekang kebebasan. Membiarkan anak bermain adalah salah satu hal yang sangat penting dalam masa pengenalan lingkungan. Ini juga akan mendukung masa tumbuh kembangnya secara optimal. Membatasi dengan mengekang kebebasan termasuk dalam dosa orang tua terhadap anak. Kebebasan adalah hak setiap anak. Daripada dikekang, alangkah baiknya untuk memberikan arahan, menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk, serta hal-hal yang diperbolehkan atau tidak. Ini akan memberikan kesempatan untuk belajar dan juga mengekspresikan diri dengan baik. Yang kelima, mendoakan keburukan. Berdoa bukan hanya di setiap selesai mengerjakan ibadah saja, bahkan setiap ucapan yang keluar dari mulut orang tua semuanya bisa dikatakan sebagai doa. Kadang orang tua tidak sadar mendoakan keburukan pada anaknya, apalagi saat anak tidak menurut atau berkelakuan tidak baik. Inilah pentingnya menjaga lisan, apalagi saat berubah status sebagai orang tua, terlebih ibu. Apa yang diucapkan dari mulut bisa menjadi doa dan lebih mudah untuk dikabulkan. Ada baiknya saat marah menarik waktu untuk sendiri daripada mengomel
dan malah mendoakan keburukan bagi anak. Yang keenam, tidak memberikan pendidikan. Salah satu tanggung jawab orang tua kepada anak adalah memberikan pendidikan yang layak, sebab anak harus tumbuh dengan mendapatkan pendidikan yang baik. Sebagai bentuk kasih sayang orang tua terhadap anak, tidak melulu memenuhi keinginan fisik, kebutuhan otak dan hatinya pun harus diperhatikan. Memberikan pendidikan juga tidak dibatasi dengan memasukkannya ke sekolah. Saat berada di rumah pun, orang tua harus memberikan contoh dan belajar bersama meski merasa sangat sibuk. Dengan memberi pendidikan yang layak, orang tua telah bertanggung jawab mempersiapkan masa depan anak. Dengan mengetahui dosa orang tua terhadap anak ini, diharapkan para orang tua dapat menghindarinya dan dapat memenuhi kewajiban tersebut dengan baik. Semoga ibu dan bapak terhindar menjadi orang tua yang durhaka kepada anak. Dengan selalu memberikan kasih sayang serta penuh kewajiban yang perlu ditunaikan sebagai orang tua. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.